Selamat sore, Shalom saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara dari Roma pasal 15 ayat 5 dan yang ke-6. Berbunyi demikian: semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan dengan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, memuliakan Allah adalah satu hal yang penting dalam membina hubungan kita dengan Allah. Dalam Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus bilang, kamu adalah terang dunia, supaya dunia melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Allah. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, Tuhan berbicara tentang kamu berbuah lebat, maka kamu memuliakan Allah. Dan di sini Rasul Paulus bilang, kerukunan menyebabkan kita memuliakan Allah. Tanpa kerukunan kita tidak bisa memuliakan Allah. Ya, kita seringkali bilang, ayo kita memuliakan Allah dengan menyanyikan lagu pujian. Kita bersama-sama bisa menyanyikan lagu pujian dan penyembahan kedengarannya harmonis. Tapi itu bukanlah satu hati dan satu suara. Bila kita menyanyinya bersama dengan orang yang sering berselisih dengan kita, kecuali perselisihan itu lebih dulu diselesaikan dengan mengampuni karena kasih Tuhan. Kita nggak bisa satu hati satu suara. Ya, menyanyi satu suara oke karena kata-katanya sudah jelas terpampang. Tapi dalam pembicaraan setiap hari bertengkar, terus berselisih, salah paham dan sebagainya. Saudara, ya, jadi dulu ada satu duet, Simon and Art Garfunkel. Mereka adalah duet yang hebat, orang suka mendengar nyanyiannya, antara lain Bridge Over Troubled Water. Saudara, tapi meskipun mereka menyanyi bersama harmonis dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak bisa. Mereka bertengkar terus sehingga akhirnya mereka tidak bisa saling bicara. Di dunia itu sih oke saja, tapi di gereja kan tidak boleh. Dunia melihat kita, ya, menilai kita berdasarkan kerukunan kita juga. Kalau kita rukun, maka kita memuliakan Allah. Ya, tapi kerukunan itu enak dibicarakan dan susah diwujudkan. Ya, kerukunan tidak terjadi begitu saja. Ya, kita tidak mampu hidup rukun dengan sifat-sifat daging kita yang mementingkan sendiri-sendiri, mencari kesenangan diri sendiri, yang suka marah, gampang tersinggung, mendendam, benci, dan lain-lain. Nah, mungkin kita bisa hidup rukun. Ya. Tuhan tahu itu. Maka Tuhan berperan di dalam menciptakan kerukunan kepada kita umatnya. Tadi dikatakan Allah sumber ketekunan dan penghiburan, ketekunan dan penghiburan. Kerukunan membutuhkan ketekunan, saudara-saudara. Karena seringkali yang kita bangun dalam bentuk kerukunan itu hancur, dibangun lagi, hancur, dibangun lagi, hancur, ya. Butuh ketekunan dan penghiburan. Dan dalam hal ini Tuhan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Kerukunan adalah karunia Allah kepada umatnya. Ya, yang dengan tekun mau membangun kerukunan itu, dengan kasih dan pengampunan mau membangun kerukunan itu. Saudara, kita menerima karunia Tuhan untuk hidup rukun. Ayo kita wujudkan. Seperti tadi saya katakan, menanggalkan kedagingan, hidup di dalam roh. Kita dengan tekun mengasihi dan mengampuni. Dengan tekun kita melakukan itu semuanya. Kalau kerukunan kita bangun hancur karena pihak sana berbuat tidak sesuai dengan yang seharusnya, kita mengampuni, kita mengasihi, dan seterusnya. Ketekunan itu adalah hal yang Tuhan karuniakan kepada kita, namun kita perlu mewujudkannya dengan taat pada bimbingan Roh Kudus. Ya, kerukunan karena mengasihi dan mengampuni. Dunia akan melihatnya dan mereka akan memuliakan Allah. Ya, melihat kita hidup rukun. Tuhan memberkati saudara. Amin.